Saya tunggu 5 sampai 7 detik. Oke, silakan. Terima kasih kesempatannya kepada yang membeli. Saya mengambil pedagang sebagai kami karena pedagang memiliki pengaruh besar terhadap pemilihan umum, apalagi di dalam pemilihan gubernur ataupun wakil-wakil daerah mereka. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jawaban Anda bagus. Jawaban saudara bagus. Tapi saya cantumkan ya. Satu. Cantumkan enggak? Saya baca di sini pada zaman dahulu kala. Saya tidak tahu pada zaman dahulu kala kemana. Oke, nggak masalah saudara ambil terkait dengan pedagang, yaitu bahan saudara untuk mengetahui permasalahan itu sudah lama. Bisa, nggak masalah. Tapi nggak ada hubungannya dengan, nggak ada faktor yang saudara sampaikan di sini terkaitannya dengan permasalahan saudara. Jadinya ini Anda ambil, ini jujur ya, saya bukannya mengatakan apa, mengada-ngada. Saudara ambil yang penting di judul itu apa? Berlaku pemilih, oke, masuk. Pedagang masuk. Tidak seperti itu kajian teori. Jangan karena judul ini oke diambil berlaku pemilih, ambil aja. Untuk nggak dimasukkan tradisional lagi kan? Jangan dari judul. Memang kita berpacu dari judul, tapi bukan langsung dari sini. Judul ini yang apa? Oke, memang nggak masalah kalau saudara ambil teori pedagang untuk memenuhi permasalahan saudara. Bagaimana sih faktor pedagang itu mempengaruhi perilaku pemilih? Oke, bisa pada zaman dahulu kala bisa. Tapi keterkaitannya dengan perilaku pemilih apa? Dengan masalah apa? Masalah saudara apa? Tapi di sini saudara hanya menceritakan pedagang itu seperti apa? Anak SD tanyakan itu tahu. Partisipasi. Anak SD apa itu pedagang? Masalah. Dia tahu itu tukang menukar jualan. Partisipasi juga itu juga tahu. Tapi apakah masalah ini sama yang tiga cuma pembatasan mempunyai keterkaitan atau keterikatan atau pengaruh terkait perilaku pemilih itu? saya bertanya pada yang bersatu Itu yang kita bersatu yang saya bukan hanya muluk-muluk karena ada pedagang di judul saudara ini langsung masuk pedagang. Jelaskan apa itu pedagang. Namanya juga kajian teori. Kajian artinya mengkaji dalam sebuah teori itu apa? Kayak disebut kajian pustaka. Pustaka itu apa? Dalam bahasa itu kan pustaka itu bahasa akademik. Artinya dari sumber-sumber, sumber buku kan, sumber jurnal kan, wawancara kan, orang kan, dan lain sebagainya. Jadi situ dia. Oke, selanjutnya pemilihan umum. Partisipasi pemilihan umum, suara dan fungsi. Oke, silakan berdiri. Tolong disampaikan. karena saya rasa yang membuat website Tapi ingat ya, yang saudara sampaikan ini yang ada di sini nggak harus sama persis bahasa, tapi substansi apa yang saudara sampaikan. ini berapa Relevan dengan saya ini. buat jadi jangan Oke? terlalu Karena kita mengacu pada tulisan Anda. Oke, silakan. Yang lain, silakan berdiri. sama yang di samping ini 5 jangan detik. terlalu banyak. Oke. Oke, silakan. Udah kan? 5 detik. Baik, terima kasih kepada Dewan Penguji Indonesia Bersama. Ini Jadi, merupakan yang dari dalam saya suatu itu, kegiatan yang revisi atau yang partisipasi dalam ada di kegiatan demokrasi belakang. yang dimana pemilu ini dilakukan untuk Identifikasi masalah. menguji calon kandidat baik itu Batasan masalah itu
presiden tegas lagi apa masalahnya. dan wakil-wakil kepala daerah lainnya. Sedikit Masalah saya oke, sampaikan. tujuan penelitian juga sama dimanfaatkan Ada yang menambahkan? itu perhatikan setiap spasi yang berusaha. Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Oke, silakan. Oke, siap. Saya kembalikan kepada bagus saudara buat kajian kajian pemilihan umum. Kami kembali lagi. Tidak perlu Kajian teori yang kan langsung copy paste, langsung cari dari saya yang menunjukkan ada kami di akan situ. membahas mengenai organisasi, membahas mengenai pemilihan umum, Udah kayak gitu saja khususnya yang pilkada teori pilkada, dan membahas mengenai organisasi, Kajian kemudian teori itu bagaimana organisasi, kita AMIL, menemukan organisasi pemuda Pancasila ini. Teori yang udah ada Antara lain kita bisa terkait dengan pembahasan kita ini dengan narasi yang ada. Di sini saudara bagus ada faktor penentunya, faktor agama, faktor sebagainya. Tapi apakah ada di kota saja dan pilkada kan tidak? pemilu itu Apa itu pemilihan umum? Apa nggak cuma di Indonesia yang membuat pemilihan umum? mana warga Kan atau tidak. masyarakat memilih secara Nah itu yang pertama. memilih pejabat atau Bisa disampaikan dulu apa itu pemilihan umum itu? atau presiden Secara keseluruhannya. atau presiden secara langsung Hanya di situ lagi dicantumkan lah. pemimpin Dari manalah Anda pilih itu? kalau Masuklah di pilkada, itu pemilihan adalah umum yang berada di pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh dan bagaimana masyarakat sistem warga pemilihan umum di itu region atau di wilayah dan apa-apa saja pemilihan kalau umum itu. kecamatan itu mereka memilih Pak Camat. Dan bagaimana dinamika pemilihan umum Terus itu kalau di di Indonesia. kabupaten Selesai. mereka memilih bupati. Tidak usah sebanyak di bangku yang saudara kerjakan ini kan ada Sebanyak ini, pertama tadi tapi dari substansi partisipasi kan. politik, yang kedua pemilihan umum, yang ketiga itu saya atur banyak lebarannya ini banyak sekali. organisasi. Tapi tidak ada kalau kita baca kita nggak ngerti. Saudara, partisipasi politik organisasi kemudian dalam pemilihan Dua kepala lembar aja kan daerah, isinya kepala bagus. daerah. Substansinya kan. Menurut saya, pemilu itu bisa saudara bahas, tapi secara Ingat serius dalam saudara, membuat fokus kalian ini sebuah kan tulisan tidak itu untuk pemilu. yang lebih Jadi, penting itu kualitas ini bukan dicatat kuantitas. untuk revisian. Yang Orang yang bagian membaca itu dapat dua mengerti titik satu, arahnya titik kemana. dua ini pemilihan Tujuannya umum apa? dihapuskan, jadi ganti menjadi Tidak saking banyaknya. pilkada. Kalau orang baca Jadi, laporan bebas, klien itu bebas bosan. saja, langsung membahas saja ke bagian Oke. pilkadanya. Masuk. Selanjutnya pada hasil penelitian yang relevan. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Oke, silakan satu orang. Apa itu penelitian relevan yang saudara ambil? Yang belum di sini ya, saudara ya. Oke, silakan. Ya. Oke, penelitian yang relevan yang dari mana? Penelitian yang mana yang saudara ambil? Penelitian yang relevan yang sebagai referensi untuk penelitian terdahulu dan melakukan jurnal politik transaksional dalam tantangan pengawasan Bawaslu diketuai oleh Karena berhubungan dengan Bril pada tahun penelitian 2001. kami berjudul partisipasi Oke. politik organisasi kepemudaan
juga ingat penelitian tersebut penelitian yang lepas itu kan langsung copy paste dari apa? Siapa penulisnya? untuk Tahunnya berapa? Judulnya oke bagus. kepada masyarakat untuk menggunakan Kapan diteliti? hak suara mereka. Apa pembahasan dari mereka? Apa permasalahan dari penelitian itu? Bagaimana metodenya selesai kalau penelitiannya lupa? Gak usah banyak-banyak. Ini sangat banyak nih. Oke lah, mulai dari sini. Yang saya lihat mulai dari sini lah. Penelitian yang saya lepas sampai 1, 2. Berarti di 1 jurnal ini bilang langsung kan silakan gitu. Nggak mau usah banyak tapi substansinya ada. Tahu kita kalau penelitian yang relevan, kenapa bilang saudara ambil penelitian yang relevan ini? Oh, permasalahannya sama dengan Perbedaannya, jika yang dikaji tolak pemuda Pancasila, namun pada itu penelitian yang itu relevan. mungkin tidak terfokus pada pemuda Pancasila, namun Ini- kami lebih fokus kepada bagaimana partisipasi yang dilakukan itu, bukan Saya kepada rasa subjek saudara ini pelajaran relevan yang kami ambil. Dengan Karena semangat. dalam penelitian relevan Sangat yang kami banyak ambil, sebenarnya. itu lebih mengaji kepada Sangat masyarakat banyak. dalam era cyber. Terima kasih. Oke, saya apresiasi banyak tulisan itu. Tapi kembali lagi, kita memerlukan kualitas bukan kuantitas. Lebih baik 3 lembar tapi bermanfaat. Kita ngerti apa tujuannya daripada 10 lembar kita nggak ngerti, baca-baca ulang pun nggak tahu tujuannya apa. Oke, paham? Oke, selanjutnya kerangka berpikir. Di kerangka berpikir ada lagi orang yang mengerjakannya seperti itu. Oke, silakan satu orang berdiri. Apa kerangka berpikir saudara? Penelitian yang relevan dan kerangka berpikir berarti kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran yang dapat paduan dari data, observasi, dan juga fakta serta kajian pustaka dan dijadikan sebagai dasar penelitian. Adapun kerangka berpikir kami yaitu yang pertama dimulai dengan judul, yaitu dengan judul perilaku pemilih pedagang dalam pemilihan kepala daerah. Kemudian dilanjutkan di bawahnya yaitu terdapat 3 bagian, yaitu perilaku pemilih, kemudian ada pemilu dan juga ada kepala daerah. Di bawah perilaku pemilih ini terdapat masyarakat kelas bawah, dan di bawah masyarakat kelas bawah terdapat juga ada pedagang. Pada bagian pemilu itu terdapat pemilihan kepala daerah, dan di bawah kepala daerah terdapat wali kota dan gubernur. Dari masyarakat kelas bawah dan pedagang ini mengacu pada pemilihan kepala daerah yang bermuara pada pemilihan kepala daerah, wali kota dan gubernur. Sekian, dan terima kasih jawaban yang relevan sebelumnya kepada penelitian yang kami bahas. Jadi, Satu lagi? hubungan antara ketiga artikel tersebut dengan penelitian. Satu lagi? Satu lagi? Satu lagi? Jangan berdiri langsung. Satu lagi? Pertanyaan yang terakhir, Oke, silakan. coba satu orang yang mengerjakan di bangku ini coba jelaskan kerangka berpikir yang dilakukan. Yaitu perilaku pedagang dalam Tadi di sini saya akan menjelaskan kerangka berpikir yang akan dilakukan. Kerangka berpikir yang akan dilakukan yang paling besarnya ya partisipasi politik organisasi kepemudaan. yang kedua ada pemilu, dan yang ketiga ada Partisipasi politik organisasi kepemudaan kami dalam pemilihan kepala daerah masyarakat kelas bawah, yaitu kelompok Sumatera Utara pedagang. 2024. Hampir Studi pada pemuda Pancasila, Desa Kenangan Baru, Kecamatan Persatuan Kabupaten Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dengan kajian tahun yang pertama yaitu partisipasi politik, di mana terbagi dari yang pada beberapa partisipasi politik, di mana partisipasi politik bekerja pada upaya. Sedangkan partisipasi politik yang kedua yaitu partisipasi politik aktif yang bekerja pada usahanya. Dan yang ketiga yaitu Kerangka, tahu kerangka. asik keperluan, dan di mana itu berarti yaitu ketika Tahu seorang memiliki kerangka. kepercayaan terhadap pemerintah pikiran politik. Kerangka manusia tahu? Artinya kalau kerangka manusia kan enggak apa ya ujungnya enggak ada kan, hanya tulang belulangnya. Tapi udah kita gambarkan seperti itu dari itu manusia. Berarti sistem demokrasi
adalah legislatif, eksekutif, dan legislatif. Sedangkan pilkada bagaimana, merupakan saudara? demokratisasi yang Hanya dilakukan tulangnya yang oleh kalian buat. pemilihan Tapi udah tahu wakil seperti rakyat inilah yang bentuk kedua dari tiga permasalahan. lembaga tersebut. Dan seperti Adapun, inilah bentuk penyelesaian dan seperti inilah penyelesaian nantinya. Artinya ada 3 itu. Baik, terima kasih. Silakan. Permasalahannya apa? Cara penyelesaiannya bagaimana? Solusinya apa? Penggunaan tanda baca, Yang kata 3 poin kunci dan jelasnya spasinya sudah. tolong diperhatikan. Nah, saya apresiasi saudara buat kerangka berpikir ini bagus. Penggunaan tanda baca Tapi itu kurang tepat. luarannya saya nggak tahu. Kata kunci Tahu luaran? letaknya itu kurang tepat. Dan Luarannya saya spasinya belum juga ada di sini saya. sebagian terlalu Oke, bagus. dari jaraknya dan ada juga sebagian yang tidak ada spasinya. Tapi luarannya belum paham. Revisian selanjutnya Artinya kalau kerangka manusia masih ini terdapat kakinya kata belum yang bisa. benar Jadi belum bisa ini berjalan. dan kalimat yang tidak nyambung. Mulai dari penulisan bab Paham? 1 sampai akhir. Oke. Itu Jadi sebenarnya kalian kerangka berpikir juga. di bab ini Namanya juga sebenarnya kerangka. berjemaah. Kenapa bisa Itu saya apresiasi di bab kalian ini dan aku kalimat yang tidak nyambung? Sampai sini. dari beberapa dari 3,5. dari kerjaan kita yang kami buat 2,5 lah. Banyak. Tetapi Ini bagiannya. yang tidak benar pada hukum yang Tapi nggak dapat. tidak mendapatkan Yang kemana lah orang itu masalahnya apa solusinya apa Revisi yang bahan- selanjutnya yang tadi Variabel bilang itu. yang pemilihan sebenarnya kalau yang nomor 1 sampai nomor 5 ini dikembangkan lagi cukup itu kerangka berpikirnya bagus. Baru yang terakhir singkatannya itu Sekali lagi, setelah pahami dalam pembacaan tulisan singkatannya bukan beda. cuma Contohnya itu banyaknya. pemilihan kepala daerah buka kurung Tapi pilkada. relevannya, Jangan pertama keterkaitannya, sekali mengerjakan. keterikatan satu sama lain. Oke, Oke, sekian dari saya berikan kepada ini untuk bab 2 saya anggap selesai dalam persidangan. Nanti kalau perlu revisi saya sampaikan. Setelah ini itu saya lanjutkan kepada Dewan Pembina untuk bab 3. jadi kalau misalnya saya tanya yang mau menjawab itu langsung bilang mau bilang oke. Saya ada masalah di bab 3. Seluruh ada 3 bukan ada bagian-bagiannya. Ini semua. Jadi sebelumnya dengan KPA ini adalah Tindakan itu apa? praktiknya kami melakukan penelitian melalui observasi pada hukum dokumen yang kegagalan dan langsung terjun ke lapangan dan mewawancarai para pedagang yang melakukan terkait
dan mengumpulkan hasil laporan yang kami dapatkan. Ada populasi mana sampel? Ada perbedaan di penelitian semua Populasi adalah karakteristik Ada tetap yang sama. dimana populasi adalah karakteristik Apa bedanya sama yang kemarin itu? yang dimana Kalau sama hasil apa lagi? populasi adalah karakteristik yang dimana mengumpulkan data dari sampel. Jadi kami meneliti kembali Sampel untuk mengetahui bagaimana perubahan yang sampel adalah bagian dari populasi. bagaimana perkembangan partisipasi dari pemuda Ya, itu. jadi itu juga punya kan. Jadi berapa Ada perkembangan atau isu juga? berapa sampel yang kalian Sejauh ambil? ini dari hasil penelitian kami, mereka mendapatkan perkembangan. Yakin? Oke. Apa karya penelitian kalian? Nggak bisa? Ada yang bisa bantu? Coba. Dulu Pak. Terima kasih Bu Dewan Puji. Jadi di sini kami tadi populasi itu jumlah seluruh pedagang yang ada. Sedangkan sampelnya adalah pedagang yang kami tarik untuk kami wawancarai. Begitu Bu Dewan Puji. Jadi untuk populasi pedagang yang ada di pasar MMPC ini sangat banyak, ratusan. Jadi untuk datanya sendiri kantor pasar MMPC ini tidak memberikan kami data berapa ratus total pedagang yang di situ. Tetapi kami menarik beberapa pedagang, ada 5 pedagang untuk kami jadikan sampel dalam penelitian kami ini. Terima kasih Bu Dewan Puji. Sumatera Utara dalam menjadi sulit pada organisasi pemuda Pancasila. Kalau dari sisi instrumen itu berbeda lagi. Jadi yang benar ini apa? Kalian salah ya? Kenapa bisa berbeda di judul, berbeda di halaman 25,
analisis data itu ada tiga. Yang pertama reduksi, display, dan verifikasi data. Yang pertama reduksi ini kami langsung menerima apa hasil yang kami wawancarai atau observasi daripada para pedagang. Di situ kami kumpulkan data-data ataupun apa yang dikatakan oleh langsung. Kemudian di display data ini kami menggolongkan, kami pilih-pilih kata-katanya yang untuk kami masukkan ke dalam hasil pembahasan dari kami. Begitu Ibu Penguji. Untuk verifikasi data itu penarikan dari kesimpulan yang ada pada penelitian yang kami lakukan. Sekian yang bisa saya jelaskan Ibu Dewan Penguji. Terima kasih. Baik, terima kasih Dewan Penguji. Penelitian yang dilakukan ini pada 22 Oktober 2024 di Markas sama PP Uninnya. Berapa penilaiannya? Penelitiannya Ada yang bisa menjelaskan dua atau tiga pertanyaan wawancara yang kalian Kerja kasih. Berarti penelitiannya itu cuma sekali. Iya. baik, penelitian ini kan dilakukan 2 kali. Namun pada penelitian pertama dalam penelitian waktu yang dilakukan sekitar 2 jam. Kedua adalah tentang perilaku para pedagang tentang money politik. Dari 2 jam atau 2 hari? Kami melakukan 2 kali penelitian. Nah, dalam penelitian pertama itu sekitar 2 jam kami melakukan penelitian. Sekitar waktu kami menjalankan penelitian itu sekitar 2 jam. Berarti dalam 2 hari bisa menyelesaikan Indonesia segini tebalnya? Terima kasih sebenarnya kepada Ibu Dewan Penguji. Kami dalam wawancara itu terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di kisi-kisi dokumen itu ada sebanyak 2 jam dari narasumber yang berbeda-beda Ibu Dewan Penguji. Tidak hanya satu narasumber yang kami kasih Ibu Dewan Penguji, dan dalam kumpulan data informasi yang ada pada organisasi pemuda Pancasila itu kami kutip dari mereka melalui observasi yang telah kami media lakukan komunikasi seperti WhatsApp Ibu Dewan Penguji, karena mereka juga melakukan fokus dari mereka langsung tentang perilaku pedagang dalam pemilihan kepala daerah. karena kami tidak hanya menanyakan tentang Dari bagaimana observasi itu sistem kami dapat tetapi juga bagaimana memperoleh informasi keterlibatan bahwasanya ada pedagang yang terlibat dalam money politik ataupun mereka ada partisipasinya dalam pemilihan kepala daerah dan mereka juga terlibat dalam perilaku Terus setelah mereka hari observasi langsungnya Ibu Dewan Penguji, kami kan saya bilang penelitian ini coba ya, memastikan aja. Ini dari penelitian bulan keseluruhannya sampai data-data ini dapat semua. Ibu Dewan Penguji kurang lebih ada lebih sebulan. Siapa yang beli? Siapa yang wawancara? Ada Bang kualitatif Madani. semua kualitatif ini. Kenapa di sini ada kuantitatif? Menjawab Ibu Dewan Penguji. Memang kami pertama itu mendengar kebijakan yang masukkan kuantitatif karena itu berdasarkan, kalau kuantitatif itu berdasarkan data atau jumlah-jumlah yang ada ataupun berdasarkan angket-angket seperti itu Ibu Dewan Penguji. Jadi kami tetap memasukkan yang kami masukkan itu sebenarnya kualitatif. Kuantitatif itu hanya kami kira bahwasanya data atau jumlah pedagang itu nanti bakal kami masukkan dan masuk itu bagian kuantitatif. Begitu Ibu Dewan Penguji. Yang lain ada bahan jawaban terhadap kuantitatif kalian bahas di sini. Jadi saya membacanya aku bingung ini penelitian kualitatif atau kuantitatif. Sedangkan kali ini lebih Kalian bilang sebelum penelitian laporan ini sudah jahat. Kenapa kalian melaksanakan penelitian itu tanggal 22 Oktober? Dan di sini sudah laporan itu tanggal 22
politik organisasi pemerintahan sehingga dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 lebih pada komunitas tersedia utamakan berikan paparan kalian mengenai apa hasil yang kalian dapatkan di lapangan. Dulu. Oke, yang terakhir. Di sini ada teknik analisis data. Ada 4 tahapan dalam menganalisis data. Betul apa enggak? Ada 4 tahapan. 4 atau 3? 3. Saya akan menjelaskan secara umum mengenai hasil yang kami Pada dapatkan saat izin di lapangan. Jadi hasil yang kami dapatkan sesuai arahan kami yang berkaitan dengan perilaku pedagang, yakni perilaku pemilih pedagang mereka karena adanya kesibukan mereka tinggi dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, mereka kurang untuk berpartisipasi dalam Jadi di sini apa? Berikut ada yang bisa digunakan dalam penelitian coba jelaskan kata apa itu. yakni adanya perilaku Turun ya, ada yang atas tersebut ke bawah. dan Coba, adanya harus bukan ya. dan Kalau di sini saya lihat apa? perilaku ini didasari oleh faktor Coba yang diskusi di bawah. contohnya. Ayo, Pak, coba. Untuk selanjutnya perilaku memilih Empat mereka apa? jika mereka memilih itu mereka mengharapkan adanya pemerintah yang mendukung dengan pekerjaan mereka seperti di sektor perdagangan. Selanjutnya mereka dalam memilih adanya faktor sosiologis yakni seperti adanya persamaan agama atau persamaan visi misi dan persamaan daerah. Itu jawaban dari saya. Saya kembali lagi ada Dewan. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari mana? Saya bisa menambahkan lagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewan Puji. Di sini saya akan Jadi sebenarnya tahapan dalam analisis data ini berapa? buat di dalam papan. Adapun di dalam 3 atau 4? Iya. Adapun di dalam papan itu kami membahas Coba jelaskan lebih rinci lagi apa mengenai reduksi, display, sama verifikasi. Saya bisa. penyajian data yaitu sejarah dan letak geografis dari tempat yang kami miliki yaitu pasar MMDC. Yang dimana pasar MMDC ini dibentuk pada tanggal 2 Agustus tahun 2002. Dan yang selanjutnya yaitu pasar MMDC ini pada mulanya merupakan suatu tempat untuk pertukaran barang, bukan pajak tradisional sayuran. Namun pada tanggal 2 Agustus tahun 2002 pasar MMDC ini diresmikan menjadi sebuah pasar tradisional tempat transaksi jual beli barang. Yang selanjutnya yaitu letak geografis pasar MMDC. Adapun letak geografis pasar MMDC ini berada di dalam pasar MMDC kawasan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Yang dimana di bagian utara terletak sistematis di display data. yang dimana di bagian utara itu terletak dengan adanya populasi penduduk yang memungkinkan untuk menarik konsumen. Sedangkan di bagian selatan terletak di dekat jalan raya yang memudahkan untuk transportasi dan juga konsumen. Dan di bagian timur itu terletak di antara beberapa banyak hasil yang memungkinkan untuk membangun bisnis-bisnis lainnya. Yang selanjutnya yaitu masuk ke dalam hasil wawancara kami terhadap pedagang. Adapun yang kami temukan di dalam hasil wawancara terhadap pedagang ini, yang dimana berdasarkan 5 jawaban dari subjek yang kami teliti, yaitu ada Bapak Batu Tarigan, ada Bapak Jinianto Hutapea, ada Ibu Dwi Sidalahi, ada Bapak Wahyu dan ada Ibu Berini, yang dimana jawaban mereka mengatakan bahwa sebagian mereka taat akan aturan pilkada ataupun pemilu yang akan datang. Namun ada sebagian dari mereka memilih untuk golput karena menurut mereka tidak ada calon pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang mereka harapkan. Dan faktor-faktor yang membuat mereka terlibat dalam money politik itu karena keadaan ekonomi yang dimana adanya atau tidak pun money politik ini siapapun nanti pemimpin yang akan memimpin tidak akan mempengaruhi mereka. Jadi mengapa kami tidak menerima money politik itu? Begitu jawaban dari mereka yang kami simpulkan. Namun ada juga beberapa pedagang yang memberikan jawaban yang baik, yang dimana beliau ataupun bapak memilih
pemimpin itu berdasarkan kriteria visi misinya. Nah, yang selanjutnya yaitu kami sajikan di dalam display data seperti yang dikatakan tadi konten display data itu, yang dimana di dalam display data itu adalah hasil. Jadi di dalam display data itu kami menyajikan hasil dari seluruh pertanyaan yang telah disajikan di dalam reduksi data. Di dalam display data adalah hasil akhir beserta kesimpulan dari jawaban seluruh pedagang itu. Lanjut ke yang selanjutnya, kami membahas mengenai pembahasan apa saja yang menjadi faktor-faktor yang membuat rendahnya partisipasi mereka, yang membuat para pedagang terlibat di dalam golput, yang membuat para pedagang dapat dipengaruhi oleh money politik, dan bagaimana media sosial dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap pilkada. Dan juga dari kisi-kisi instrumen ada 6 subindikator, dan 6 subindikator ini kami jabarkan melalui pembahasan di dalam bab 4. Seperti itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Jadi hasil yang saya dapatkan itu kalian mengatakan bahwasanya ataupun ada beberapa pedagang yang terlibat money politik. Nah, menurut kalian sendiri dari fenomena tersebut ya, jawaban dari hasil kalian tersebut itu menunjukkan adanya degradasi kredibilitas dalam pilkada. Jadi kita bisa tahu bahwa pemilih yang berupa pedagang pun memiliki beberapa permasalahan. Kita tahu itu adalah penyimpangan dalam pilkada. Nah, jadi menurut kalian itu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau mudah terjadi orang-orang terlibat dalam money politik, atau seharusnya gimana bisa mengatasi hal tersebut? Money politik dan golput itu seharusnya biasa aja dilakukan, seharusnya itu bisa diatasi. Bahkan sempat menghubungi Indonesia mereka juga dikunci tentang bagaimana informasi dan kapan organisasi dan informasi yang bersifat. Namun mereka tidak sekali berikan saya untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Kunci. Tindakan money politik dan golongan putih ini memang sudah kerap sekali terjadi di kalangan kita, terutama dalam penelitian kami, yaitu terjadi di kalangan para pedagang yang hal tersebut disebabkan karena adanya ekonomi yang menjadi alasan mereka untuk menerima adanya tindakan money politik tersebut. Dan pada tindakan golput seperti penjelasan dari saya, mereka melakukan tindakan politik itu bisa melalui beberapa hal. Contohnya seperti adanya ketidaksesuaian kriteria yang mereka harapkan dengan cara para calon pemimpin yang mencalonkan diri sebagai pemimpin, sehingga hal tersebut menyebabkan mereka lebih memilih untuk melakukan adanya golput. Jadi tindakan golput dan money politik ini walaupun merupakan sebuah kebiasaan, tapi kebiasaan tersebut dapat diatasi dengan contohnya dengan adanya sosialisasi. Dengan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman para pedagang, khususnya bagaimana pentingnya partisipasi mereka dalam kegiatan pemilihan umum, yang dimana pilihan mereka ini akan menentukan bagaimana nasib daerah tersebut ke depannya. Jadi pemilihan mereka itu tidak hanya berdampak satu hari saja, tetapi berdampak selama calon pemimpin itu menjabat sebagai pemimpin. Dan
solusi yang bisa diberikan? Seperti yang dibilang teman saya tadi, solusi untuk tidak terjadinya money politik yaitu adanya bersosialisasi dan kita membuat berita-berita di televisi, koran, serta radio dengan memberikan seperti itu, pasti sebagian juga masyarakat tidak peduli terhadap atas informasi-informasi dari berita tadi karena mereka tidak terlalu percaya. Kami membuat kata-kata dalam kata-kata judul aja yang berbeda dengan ujian. Maknanya tidak sampai Ada di laporan saya terkait dengan kelurahan masyarakat kelurahan Pemalang. Ada yang saya menjelaskan. kemudahan dalam pemilihan Siapa yang masyarakat kelurahan Pemalang? Salah satunya saya bacakan. Hal ini disebabkan karena politik yang dipahami saat ini oleh masyarakat kelurahan Pemalang yang tinggi. Masyarakat dalam permasalahan yang diuji, sepertinya kami ada salah pengertian dalam Izin menjawab Ibu Dewan Penguji, pada bagian tersebut kami mengakui kesalahan kami bahwasannya pada kalimat tersebut terdapat kembali luar dan pada kami yang mengatakan pembuat sebenarnya pada bagian itu seharusnya tercantum pada perilaku berdasarkan perilaku pedagang tradisional yang kami miliki di pasar dan bisnis perbedaan. Jadi pada bagian tersebut merupakan kesalahan dari Pancasila dan pada saya pikir tadi kelurahan Muamalah ini adalah kaitannya dengan lokasi kebagian. Ternyata juga tidak ada berkaitan gini terkait sebelah utara, sebelah selatan, nggak ada namanya kelurahan Muamalah. Jadi saya bingung dari sini kelurahan Muamalah ini apakah mengambil sampel lain dari masyarakat atau tetap memilih pedagang. jika tidak mengubah judul kami menjadi sejarah terbentuknya organisasi pemuda Pancasila di Indonesia. Tadi saya ada melihat terkait dengan Satu lagi mahasiswa itu. Oke, tadi di sini ada tanggapan mengenai perilaku golput. Kalian bisa menentukan golput atau golongan putih sebagai identikan dengan sikap efek apakah atau tidak mau cawe-cawe dengan politik politik dan kita tidak memilih untuk berangkat ke TPS untuk mencoblos. Bisa kalian jelaskan apa maksud dari cawe-cawe tersebut dan apa kaitannya dengan golput dan juga judul yang kalian berikan? Itu adalah kesatuan pemuda. Ini kalian sampai membuatnya itu ke dalam bahasa Itali gitu, kalian berekkan tulisannya. Jadi cawe-cawe di sini nih pengertiannya apa dan kaitannya apa, bisa kalian jelaskan? Ada? Atau saya tunjuk ya. Coba kita Octavian Sitorus. Suara Fani. Apa itu pengertian cawe-cawe yang kalian berikan di golput? Ini cawe-cawenya ada ini umum. Di sosial media, di harusnya kalian jelaskan ini cawe-cawe.
sedikit aja, nggak apa-apa. Apa itu cawe-cawe? Cabai-cabai. Bisa? Semua tadi kan menjawabnya Unimed. Coba kalau Ada yang namanya menyinggung desa penanggal. Mana nih? Tidak sih. ada yang bantu? Cawe-cawe? Saya tahu siapa yang masuknya Di sini menurut pemahaman kami cawe-cawe itu adalah orang-orang yang mempengaruhi atau orang-orang yang tidak percaya kepada politik. Oke, silakan dulu. Silakan dulu. Untuk terkait dengan hasil juga, tadi saya ada membaca tentang visi misi ataupun harapan pedagang terhadap calon gubernur ataupun wali kota yang diinginkan. Jadi di situ kalian ada menjelaskan bahwasanya pedagang ini berharap siapapun nanti yang terpilih, semoga mereka itu memiliki kepekaan ataupun program-program visi misi yang berkaitan dengan kesejahteraan pedagang dan juga perekonomian. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu, apakah dari kelima calon pilkada ya, 2 gubernur, 3 wali kota, adakah salah satu dari mereka yang memiliki visi misi bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Kuis dan untuk salah satu timur barat contoh berbatasan dengan gubernur pasangan 01, dia tuh sesuai nggak dengan harapan si pedagang tersebut? Atau bisa jawab? Ini kayaknya cuma beberapa orang yang ngerjain ini. Coba yang lain dulu. Kan kita udah pilkada itu, udah keluar semua visi-visinya, atribut kampanye sudah keluar. Kan mereka tuh menuliskan apa program yang mereka buat, tujuan yang mereka menjadi gubernur ataupun wali kota. Nah, ada nggak mereka itu terkait dengan kesejahteraan pedagang? Karena ini terkait dengan perilaku pemilih, jadi mereka tuh bisa memilih sesuai dengan harapan mereka. pada saat dengan mereka bersuara aktif dalam pemilihan pada saat sebelum terjadinya pemilihan mereka mengadakan pemilihan kepada anggota mereka menyalurkan anggota mereka untuk dan akan melakukan sosialisasi dengan diadakan kampanye yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya menggunakan sekolah. Kemudian tujuan mereka pada saat Maksud saya seperti itu jawabannya. Itu kan tadi gubernur. Nah, yang wali kota mereka ada nggak yang terkait dengan akan memberikan perdagangan perekonomian? edukasi dengan memberikan konten yang positif dan kreatif dengan memberikan informasi-informasi terkait kandidat-kandidat yang relevan. Selanjutnya setelah pemilihan umum mereka berperan tujuan mereka itu untuk menjaga keamanan dan kestabilan selama pemilihan umum. Mereka akan berperan dan bekerja sama pada pihak keamanan Saya minta yang bertujuan untuk mengkondisikan pasca pemilu. Tujuan mereka di sini untuk Tapi ini kan terkait dengan pilkada wali kota Medan dan gubernur ya, generasi yang wali kota Medan aktif dan berpartisipasi dalam pemilu. ini ada nggak dari kalian yang tahu Dengan berdasarkan kalian nilai-nilai terkait dengan pilkada tersebut? Baru makanya. Yang menambahkan dari jawaban teman-teman saya, Bu. Jadi visi dari salah satu wali kota dari pilkada baru saja yang terjadi ini adalah salah satunya adalah menanggulangi banjir. Masalah banjir di Kota Medan sudah menjadi
sangat apalagi hujan yang musim sekarang adalah musim hujan. Jadi untuk itu salah satu dari visi misi dari Wali Kota Medan adalah menanggulangi masalah hujan, masalah banjir dan juga sampah yang ada di Kota Medan. Terima kasih kepada Dewan Juri. Sebenarnya ini tidak menjawab pertanyaan saya, tapi saya apresiasi karena saudara bisa memberikan salah satu visi. Oke, terkait dengan kegiatan money politik. Nah, ini saya bertanya. Money politik itu saudara tahu sejauh ini terkait dengan money politik ini bukan suatu isu yang baru, isu yang lama. Money politik itu sejauh ini sudah ibaratnya sudah menjadi kebiasaan. Bagaimana menurut saudara melihat money politik ini ternyata terjadi di perdagangan sebagai mahasiswa? Mungkin kalian melihat pedagang ini seharusnya dia jangan terlibat, itu tidak benar. Tapi di satu sisi mungkin mereka pengetahuan tentang politik itu juga tidak sampai gitu mereka. Jadi kan sebagai mahasiswa itu melihat hal tersebut gimana? Itu jawabannya. Jadi saya sebagai mahasiswa informasi mana tersebut adalah dan juga saya menunjukkan rasa tidak ikut money politik sehingga saya bisa memberikan informasi mengenai money politik kepada pedagang untuk tidak ikut bermoney politik karena money
persen mereka yang mereka ikut money politik atau tidak dan berapa yang tidak. Karena itu nggak saya ingat sih misalnya dan tadi bola balik itu kalian laporan kalian itu berdasarkan wawancara. Oke, wawancaranya ada jawabannya, ada pertanyaannya, tapi saya nggak tahu berapa persen mereka akan ikut serta dalam berapa orang yang tidak golput, berapa orang yang ikut memilih, sesama berapa anggota orang yang berpartisipasi aktif. seluruh anggota dalam organisasi tersebut dan Ada beberapa seperti itu. seluruh para Kalian anggota menarik kesimpulannya seperti itu. dan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Sumatera Utara tahun 2024. Nah, kemudian ada pun indikator yang kedua Ibu, Jadi beberapa data kalau wawancarai, kami menyimpulkan bahwa bagaimana partisipasi pilkada nanti mereka akan datang ke TPS. Berapa orang? Berapa yang akan datang ke TPS? Apa semua? dalam pemilihan Cuma kepala 4 daerah atau cuma 1? mereka Tahu akan kan? ikut serta Kan kalian mau berpartisipasi dan Karena saya kalau mereka tidak akan menjadi baca ini kan anggota namun sampai cuma akhir tahu yang kalian tulis pembukaan itu atau berapa. pembukaan kotak suara mereka akan Itu ada mengawal beberapa berjalannya penulisan seperti pemilihan tanggal gitu ya. Ibu Dewan Kunci dan pada indikator yang ketiga Ibu Dewan Kunci Mungkin kedepannya bisa diperbaiki. pada instrumen Tentu saja dari saya pada sebenarnya acuan kami yang ketiga yaitu apa yang akan terima kasih. dilakukan setelah Lihat waktu sudah pemilihan kepala daerah jalan. mereka akan tetap melawan calon-calon yang senang dalam daerah mereka tersebut dan akan tetap menuntut Langsung saja bukan menuntut atau kalau menjaga apa yang telah dijanjikan oleh calon-calon yang menang agar dorongan dijalankan kesimpulan itu sesuai dengan adalah pernyataan hasil kerja di Dewan Kunci. dari bab 1 sampai Sekian bab penjelasan 4. dari Dewan Kunci. Pahami lagi itu dan apa yang Anda sebutkan dan syarat masa syarat ini sebagai berikut, tapi nggak ada titik 1 nomor 1 dan nomor A dan nomor I dan nomor A ini paragraf. Nah, dalam paragraf jangan dibuat paragraf pertama atau paragraf lanjutan, jangan buat dengan atau itu atau selain itu kata berbuku. Nggak bisa ada paragraf kan? Nah, oke, jadi ambil catatannya semua. Dengarkan apa yang mau direvisi. Untuk itu saya persilakan untuk Bu Mira untuk merevisi dari bab 1. Kalau apa sistematika tadi pun bisa pakai.
Oke, bab 2. Satu kajian teori. Di 2.1.1 adalah pemilih. Nah, tolong buat teorinya itu Pak. Yang pertama yang kedua, tolong tarik dari masalah atau dari judul pada perilaku. Jangan hanya sekedar masukkan substansi kaitannya dari katanya pada masalah. Nah, 2.2 pedagang. Kalau bisa diganti pedagang ini teorinya apa? Dan kalau boleh tidak usah dihapuskan aja, tambahkan dengan teori perilaku pemilih, tapi jangan perilaku pemilih lagi. Selanjutnya pemilihan teori pemilihan umum. Ambil cari teorinya, masukkan. Nah, tidak usah buat kepala daerah, wali kota dan namanya ini. Buat aja dalam sebuah substansinya atau narasinya bagaimana pemilihan umum itu. Nah, baru yaitu organisasi lalu sendiri sehingga kami tidak memiliki hasil penelitian yang melebar. Karena dari penelitian yang kami lakukan tujuannya seluruh anggota dari subjek kami Penulis tahun judul dalam keadaan latar belakang masalah dan metodenya. Cukup, gak usah harus 2 lembar, cukup 1 lembar aja dalam 1 lembar. Oke? Yang penting yang 3 itu ada. Oke, masuk pada kerangka penting. Luarannya belum ada. Luaran kerangka belum ada. Nah, indikator-indikatornya belum ada. Indikator dalam kerangka dalam narasi di sini. Baru catatan kata penghubung tadi jangan dibuat perangkap ya dalam perangkap awal. Selanjutnya kalau saudara ambil teori lakukan di sini. Baru yang kedua, kalau ada di sini nampak di sini. Maksudnya, nah jangan ada di sini tapi nggak ada di sini. Ada di sini nggak ada di sini. Ini keterikatan sambung ininya pokoknya. Oke, mungkin langsung bab 5. Nanti bab 3 Pak. Bab 5 ini banyak yang salah. Satu substansinya belum nampak. Bulan baru mana dulu Pak ini satu. Ini apa? Ini satu. Saran juga kayak gitu. Baru tadi saya lihat sangat banyak yang tidak sesuai dengan penulisan. Adalah yang lebih dua spasi, ada 1 spasi, tolong bagi tulisannya. Nah, baru saran. Saran itu adalah yang kalian tawarkan dari permasalahan. Nah, boleh saran contoh bagi penulis, bagi pembaca, bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi mahasiswa bisa ikut sarannya. Oke? Mungkin itu tapi jika halangannya bersifat atas kecelakaan yang ataupun kecelakaan yang tidak bisa berjalan dan yang sama mereka tidak akan lebih menyatakan haknya kepada terus yang ada semula kalimat terus
Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup saya berikan waktu perwakilan dari kelompok ini memberikan sepatah kata terkait dengan hasil sidang ini. Saya silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Penguji. Saya di sini selaku ketua kelompok 2 mewakili teman-teman. Yang pertama dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Penguji atas waktu yang diberikan untuk menguji dan mengarahkan kami. Dan yang kedua, kami meminta maaf juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Dewan Penguji, mungkin di mana ada banyak kekeliruan kata, spasi ataupun isi dari laporan kami yang belum sesuai, karena sejujurnya ini juga pertama kalinya kami menyusun laporan seperti ini. Jadi kami mohon arahan dari Bapak dan Ibu Dewan Penguji agar kedepannya laporan kami bisa menjadi lebih baik lagi. Dan dari laporan yang kami selesaikan selama kurang lebih dari 3 bulan ini, kami juga mendapat banyak ilmu lagi, terutama di bidang politik. Kami jadi lebih mengetahui bagaimana, tentunya teman-teman juga semua pasti baru kali ini merasakan sidang dan baru kali ini kami menyusun laporan seperti ini. Jadi ini bisa menjadi pelajaran bagi kami dan menjadi pembelajaran yang berguna bagi kami ke depannya untuk menjadi salah satu referensi bagi kami di pekerjaan tugas-tugas berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun salah perbuatan dari kami kelompok 2, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Dewan Penguji. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saudara dari kelompok 2. Terima kasih atas kerjasamanya. Di sini kami selaku saat ini selaku Bapak kami wajib profesional. Apa-apa yang kami tanyakan itu adalah tujuannya untuk membenahi dan memperbaiki yang masuk di dalam. Juga bukan berarti kami ini mencari-cari kesalahan. Ada juga ini saya apresiasi, bagus, banyak. Ada pakaian fokus, ada 2. Ini kalau misalnya ada 2, satunya dibalikin ke jurusan ya, karena kan project cuma satu fokus kan. Masih ya. Oke, nah, saya apresiasi saudara membuat ini sangat baik. Saya apresiasi dan juga untuk sekelas semester 1 memang udah bagus lah. Nah, tapi kalau bukan berarti ini saya sampaikan bagus, udah sempurna tidak, masih banyak yang harus kita benahi ya. Jadi dan harapannya tetap belajar, tetap mengevaluasi diri. Jangan karena udah bagus saya sampaikan udah bagus sebagai tidak, jangan langsung berbangga atau sombong. Tak belajar karena inilah salah satu benturan sama saudara-saudari supaya lebih baik lagi. Makanya dalam segala dinamika yang Anda hadapi dalam penelitian, data, menyusun laporan, semoga itu menjadi bekal saudara untuk selanjutnya. Karena kata ada terbentuk. Tidak ada orang langsung terbentuk tanpa terbentuk. Emas, kalau emas seindah itu kita lihat itu dari tempat, dari panas sampai derajat supaya indah kita lihat hasilnya ini. Tapi prosesnya itu sangat-sangat. Dan jadi harapannya juga untuk saudara-saudara jadi sekalian tetaplah berproses. Jangan berhenti di jalan, tengah jalan. Tetaplah berjalan walaupun jalan itu masih banyak ininya, banyak batu. Jalanilah, sebab perjalanan itu masih panjang. Nah ini masih semester 1, semester 2, 3, 4, 5. Sebenarnya yang akan Anda lalui. Mungkin ini saya berikan kepada teman-teman.
Anda atau mengatakan Anda tapi harapannya dari nilai ini nantinya saudara-saudari lebih kuat lagi, bukan lagi semangat dan karena nilai nangis, jangan ya. Jadi harapannya nilai ini sebagai motivasi sama Anda untuk lebih baik lagi. Dan juga buatlah ini sebagai benturan supaya Anda bisa belajar dan belajar. Jangan gara-gara nilai ini nanti ada yang nangis, ada yang sakit hati, ada jadi membenci, ada lagi kurang ajar tuan jadi. Jangan ya. Nah ini berdasarkan dari apa yang Anda buat. Nah bukan berarti Anda itu salah bukan atau Anda itu tidak baik bukan. Kami apresiasi Anda luar biasa, semangat dan juga bagus dalam menjawab, sangat kami apresiasi. Tapi tetap juga hasilnya harus kita tentukan mulai dari A sampai Z. Bukan berarti ada yang plus ya baru langsung bagus semua atau ada yang kurang langsung kita kurang semua, tidak. Nah, kita juga harus profesional dalam menugaskan. Nah untuk itu harapannya semangat. Jadi untuk itu kita mungkin dilakukan nilai dari kelompok 2 reguler A tahun 2024 dengan judul perilaku pemilih pendidikan tradisional di pasar MDC Kota Medan dalam pemilihan kepala daerah Sumatera Utara. Hasil akhir dari Dewan Juri adalah ada yang belum dengar? Itu nggak seriusnya? Kalau saya mengumumkan ini, ya. Atau foto aja dulu kita baru ini mengumumkan. Biar nggak aman. Oke. Hasil akhir dari nilai yang diberikan oleh Dewan Juri pada hari ini pukul 10 lewat 35 waktu Indonesia Barat, itu hasilnya 79,75 segenapkan menjadi 80,00. Jadi untuk itu terima kasih, tetap semangat. Ini nilai yang bagus untuk Anda, tetapi kita revisi nanti dalam revisian itu, dan ini akan bisa menjadi nilai 100 atau nilai 90 lah, alat kita bilang kalau revisian Anda perbaiki. Jadi ini sebagai motivasi untuk Anda untuk lebih baik lagi. Nah untuk itu supaya Anda juga lanjut pada sidang project, itu kami Dewan Juri kelompok 2 kelas A tahun 2024 dengan judul perilaku pemilih pendidikan tradisional di pasar MDC Kota Medan dalam pemilihan kepala daerah Sumatera Utara dalam sidang riset ini pukul 10.36 dinyatakan ditutup. Kalian di belakang, apa ya?
iPhone itu.